Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Sudah membahas di pertemuan yang lalu tentang anjuran untuk memperbanyak saf, memperbanyak jumlah jamaah di dalam masjid-masjid. Semakin banyak semakin baik, karena Nabi mengatakan salat berdua berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Salat bertiga lebih baik daripada salat berdua. Semakin banyak, Allah semakin mencintai. Nah, ini menunjukkan memperbanyak jumlah jamaah. Hadirlah di tempat-tempat yang ramai. Baik, kita lanjut. Pada subuh ini kita akan masuk ke dalam bab at-targhib fi shalah fil fulat, anjuran untuk mendirikan salat jamaah walaupun fil fulat. Fulat itu di tempat yang sepi, yang tidak ada manusia lalu lalang. Contohnya ketika kita musafir, mungkin kita berada di tengah-tengah lembah, kita berada di tengah-tengah gunung, maka tetap dianjurkan untuk berjamaah. Bisa saja ini terjadi kalau zaman kita sekarang, mungkin kita melakukan wisata atau rekreasi ke pegunungan atau daerah-daerah yang bukan tempat lalu lalangnya manusia. Maka yang dimaksud di sini, tetaplah dirikan jamaah bersama rombongan kita. Jangan salat sendiri-sendiri. Kalau di masa Nabi ini sering terjadi dalam perjalanan menuju ke medan perang. Pulang dari medan perang, Nabi selalu mendirikan jemaah bersama sahabatnya, walaupun di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah lembah. Nah, ini anjuran untuk umatnya. Dan melalui hadis Nabi, kita akan tahu ternyata pahalanya lebih dahsyat
daripada berjamaah ketika kita berada di kota atau di dalam masjid-masjid. Mari kita lihat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan derajat hasan li ghairi, artinya termasuk hadis yang kuat untuk dijadikan hujjah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, as-salatu fil jama'ah ta'dilu 25 salatan. Kata Rasulullah, yang melakukan salat dengan cara berjamaah dalam tanda kutip di masjid, karena ini anjuran Nabi, di masjid, maka pahalanya mencapai atau sama dengan 25 derajat atau 25 kali lipat. Jadi satu kali salat berjamaah di masjid seakan-akan dia 25 kali salat, pahalanya berlipat 25 kali. Ini dalam hadis. Nanti dalam hadis yang lain baru disebutkan 27 kali. Jadi ada dua hadis yang menyebutkan pahala salat berjamaah. Nah, kemudian Rasulullah menyambung, fa iza sallaha fi fulatin, dan ketika seseorang melakukan salat berjamaah fi fulatin, di tempat-tempat yang sepi seperti kita sebutkan tadi, fi fulat, fa atamma ruku'aha, lalu dia memperbagus rukuknya, wa sujudaha, dia memperbagus sujudnya, balaghat 50 salah, maka pahalanya mencapai 50 kali lipat, kata Rasulullah. Mencapai 50 kali lipat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dengan derajat-derajat yang kuat. Bahkan dalam bahasa yang lain, karena hadis ini Pak, kalau kita buka-buka dan belajar ilmu hadis, ada kalanya kalimatnya berbeda-beda namun maksudnya sama. Ketika berbeda yang merawikannya, maka bisa jadi terjadi perbedaan redaksinya walaupun maksudnya sama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena setiap yang merawikan hadis, mulai dari Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya, An-Nasa'i, Ibnu Majah, mereka bisa mendapatkan hadis dari jalur-jalur yang berbeda. Maka wajar redaksi kalimatnya pun berbeda, tapi maksudnya sama. Tapi seandainya semua sahabat mendengarkan sekaligus bahasa Nabi, jadi semua sahabat dikumpulkan sekaligus mendengarkan bahasa Nabi, itu biasanya tidak ada perbedaan. Contoh hadis innamal a'malu binniyat, itu disebut kategori hadis mutawatir. Nah, jadi disaksikan, didengarkan oleh ramai sahabat, banyak sahabat, sehingga ketika disampaikan melalui jalur-jalur sanad ke bawahnya, itu tidak ada perbedaan. Jadi apapun riwayat tetap bunyinya sama. Nah, namun kalau Abu Hurairah mendengarkan dari Nabi begini, nanti Abu Sa'id Al-Khudri mendengarkan dari Nabi di waktu yang lain, itu bisa ada kemungkinan besar terjadi perbedaan walaupun maksudnya sama. Jadi masalah orang yang salat di dalam lembah-lembah yang sepi ini, itu ada beberapa hadis yang menyebutkan dengan kalimat-kalimat berbeda tapi maksudnya sama. Ini menunjukkan kuatnya hadis ini. Jamaah ke Allah Subhanahu wa taala.
Subhanahu wa ta'ala mengkali lipatkan orang yang ketika jauh dari masjid, dia berada di area-area yang terpencil, dikali lipatkan pahalanya, tentu disesuaikan dengan perjuangannya. Rasulullah mengatakan, inna azmal jaza ma'a azmil bala. Pahala itu disesuaikan dengan kesusahan yang diterima oleh orang yang melakukan. Semakin susah, semakin payah, semakin besar pahalanya. Bapak ibu yang tinggal jauh dari masjid ini, keluar tadi menuju ke masjid ini butuh waktu 15 menit, maka dia mendapatkan pahala lebih besar dibandingkan mereka yang jalan dari samping masjid atau rumahnya di samping masjid. Yang kepayahan menuju ke masjid karena sakitnya atau umur tuanya, maka dia lebih besar pahalanya daripada yang sehat menuju ke masjid. Yang berjalan kaki lebih besar pahalanya daripada yang diringankan Allah dengan kenderaan tertentu. Itu tentu bahasa lebih besar adalah di antara yang besar-besar. Jadi bukan bermakna yang pakai mobil kecil pahalanya, tidak. Sudah sama-sama besar, namun lebih besar yang lebih susah melakukannya. Begitu konsep perjuangan mendapat pahala dalam Islam. Orang miskin pergi haji itu lebih hebat dan lebih besar pahalanya daripada orang kaya pergi haji. Orang yang salat di tengah-tengah lembah yang menyebabkan Allah kali lipatkan pahala sampai 50 kali lipat. Yang pertama, kesusahan dia musafir. Itu orang kalau sudah begitu musafir. Dan musafir itu Rasulullah mengatakan mereka itu sedang ditimpa oleh Allah qit'atun minal azab, yaitu sepotong atau potongan dari azab. Orang musafir itu tidak senyaman kita bangun subuh langsung ke kamar mandi atau tempat wudu, lalu kemudian salat sunnah, lalu menuju ke masjid. Tidak semudah itu bagi musafir, apalagi musafir di zaman Nabi SAW, dengan kuda, unta, air harus dibawa, karena rata-rata di tengah padang gersang kalau tidak menemukan oase, tidak menemukan mata air, itu susahnya untuk berwudu. Maka musafir itu mendapatkan potongan azab. Dia lelah, pergi dari tadi malam, berhenti di waktu subuh, kelelahannya luar biasa. Kemudian dia harus mencari fasilitas untuk bisa menyempurnakan salatnya. Harus cari air dulu. Selama masih ada air, tidak dibolehkan bertayamum, kecuali ada air, tapi kalau digunakan untuk berwudu menyebabkan tidak ada untuk minum, di saat itu boleh bertayamum, karena dia tahu airnya terbatas untuk minum. Jadi perjuangan mencari air sudah kesusahan yang kedua. Pakaiannya dia harus perhatikan lebih ekstra dibanding pakaian kita yang datang dari rumah. Kita datang dari rumah, baju kita tersangkut di belakang pintu, tinggal ambil pakai jubah, itu pun setelah bersih-bersih. Begitu ringannya. Mereka tidak. Lalu kemudian rombongan ini butuh waktu untuk mendirikan salat jamaah. Setiap orang harus berjuang. Belum lagi yang salat zuhur berjamaah, bisa jadi tidak ada tempat bernaung, yang ada cuma satu pohon, itu pun cuma pohon togi, tidak bisa bernaung kadang-kadang. Jadi salat di tengah panasnya matahari. Kita di sini, masya Allah, kita dinaungi oleh
plafon, oleh seng, kipas angin ada, ya. Matahari tidak sampai membakar kita. Ini perjuangan. Dan banyak perkara. Itu belum lagi ada orang ketika berhenti, ketika musafir, tidak bisa langsung untuk melakukan salat. Dia harus buang hajatnya dulu yang dia tahan-tahan selama di atas mobil. Dari tadi sudah sesak kencing, dia tahan. Ada kamar mandi atau toilet di bus, itu sekali buka pingsan seluruh penumpang. Banyak yang tidak siram, meleleh-leleh di atas lantai bus, banyak. Ini pengalaman pribadi, Pak. Belum lagi busnya mempijit, berkutu, kutu busuk. Banyak sekali perjuangan menjadi musafir, itu banyak. Tapi di saat seperti itu, mereka dengan kesabaran mereka, dengan kepayahan mereka, mereka berhenti lalu berjuang untuk bisa menghadap Allah dalam keadaan berjamaah, iaitu dengan keadaan yang dicintai Allah. Kan beda perjuangannya. Itu baru perjuangan pertama. Kemudian kita kalau salat berdua atau bertiga di tengah sepinya keadaan, di tengah lembah, di tengah gurun, di tengah hutan, kita melakukan jamaah, hilang unsur kebanggaan kita, hilang unsur ria kita. Kalau kita melakukannya di tengah kota, datang ke masjid, orang lihat bapaknya tabi-tabi hadir, pasti ada sanjungan-sanjungan akan melihat, alhamdulillah bapa itu ahli jamaah, alhamdulillah. Walaupun dia tidak menjadikan kita, walaupun kita tidak ria, dengan pujian itu kita otomatis ada sedikit rasa tersanjung. Alhamdulillah, diakui sebagai orang saleh, itu tetap ada walaupun kita tidak masuk golongan ria. Dan ketika kita salat di masjid-masjid, kita otomatis berjaga-jaga dari pandangan orang. Kita melakukan yang terbaik. Yang terbaik kita lakukan. Kita tidak berani sembarangan rukuk dalam jamaah yang ramai, rukuk enggak sampai. Itu habis salat tentu ditegur oleh orang samping. Bapak ni kayak mana rukuknya tadi? Itu tidak sah salatnya, kan begitu. Maka kita perbagus rukuk di tengah ramainya, perbagus rukuk. Takbiratul ihram saja bagus sekali. Tangan sempurna diangkat, karena sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi. Kan dalam kitab-kitab disebutkan Nabi itu pernah melakukan dua cara untuk takbiratul ihram. Bisa dengan telinganya menempel ibu jarinya, tersentuh telinganya, cara pertama. Cara kedua, dalam hadis yang lain disebutkan hazwa mangkibai, sejajar dengan bahunya. Jadi boleh ke sini, boleh ke sini. Orang yang salat beramai-ramai di kota, di masjid, dia akan lakukan terbaik. Dia boleh ke sini, dia boleh ke sini. Tapi itu semua terukur, karena samping kanan kita ada yang lihat. Jadi kita otomatis jagalah pakaian kita, kita jaga. Kita tidak ingin dibodoh-bodohi setelah kita salat. Kita tidak ingin dianggap orang kok bangai urung sembahyang samping lung bunuh, kok bangai urung. Kita tidak ingin orang tercemar nama kita bahwa kita orang bodoh melakukan solat. Nah, ini semua kalau solat bersama-sama. Walaupun kita tidak bermaksud untuk memamerkan, karena solat fardu ke masjid tidak pamer, karena memang disuruh ke masjid. Namun jumhur ulama mengatakan solat sunnah usahakan jangan di masjid, terutama yang bukan rawatib. Kalau rawatib silahkan pilih, kalau menunggu solat berikutnya silahkan saja. Yang dekat-dekat rumah, kalau tidak ada kegiatan sambungan silahkan saja. Tapi semua solat sunnah selain qabliyah, ba'diyah, walaupun sebenarnya itu pun kalau dekat rumah, utama di rumah, kecuali bersambung kegiatan. Tapi solat duha, solat tahajud, nyan baik nejak masjid. Jangan sampai isteri mengatakan jam 10 pagi hau nak jak bang, lu sembahyang duha hau masjid. Tidak dianjurkan Pak ke masjid salat duha, tidak.
disuruh di rumah. Disuruh di rumah, jangan ada yang tahu untuk memelihara hati. Karena orang kalau solat fardu itu tidak akan memuji yang sifatnya pujian di atas normal. Ya, pujian karena alhamdulillah selalu hadir jemaah itu okey. Tapi kalau solat sunnah kita bawa ke masjid, itu pujiannya melambung-lambung. Dan kita tidak bisa pelihara hati di situ. Jangan sampai satu kampung mengenal kita, alhamdulillah hanya ahli salat duha, itu ahli salat tahajud, jam 3 malam sudah ada di masjid sendiri. Saya lihat selalu jam 3 malam, terdengar di telinga kita kabar itu, Masya Allah, langsung diangkat jadi camat di tempat itu karena dianggap orang saleh. Oh, kita kemana-mana main Honda, terasa ada orang semua melihat kita bawa sepeda, mogok-gok sepeda karena merasa satu kampung mengenal kita ahli tahajud. Makanya disuruh pelihara salat sunnah, itu disuruh pelihara, jangan lakukan di masjid. Nah, jadi orang-orang yang melakukan salat di tengah lembah, semua perkara itu tidak ada pada mereka. Pergi berdua, bertiga sama kawan, lalu mengajak kita salat jemaah. Perjuangan mereka menahan lelah tadi dengan berbagai fasilitas yang minim, lalu kemudian mereka salat, tidak ada yang melihat di seluruh manusia, yang ada cuma mereka bertiga. Di saat itu kecil kemungkinan orang mau melakukan salat berjamaah kecuali dengan imannya, dan orang yang mengambil salat jama', salat qasar, itu pun diutamakan berjamaah bersama rombongan. Ini satu rombongan pergi ke Gunung Salak, lalu turun ke jurang di bawah Gunung Salak. Nah, di sana salat berjamaah dalam jurang, walaupun dah fikirkah nabut, nak pungo-pungo becut orang yang begitu kan, tapi di sana tetap disuruh, kalau cukup syarat, contohnya dari Bandar Aceh pergi ke mana saja, itu tetap berjamaah lebih utama daripada melakukan salat sendiri. Melakukan qasar berjamaah, melakukan jama' berjamaah, itu lebih utama kalau berjalan bersama rombongan. Namun diajarkan dalam kitab fiqih, terutama fiqih Syafi'i, kalau kita turun, seandainya musafir turun di satu masjid, ada jamaah di situ yang belum selesai, ya, maka mengikuti mereka dibolehkan, tapi harus mengikuti sempurna. Mereka salat zuhur 4 rakaat, kita jangan niat qasar, jangan berhenti di rakaat kedua lalu salam sendiri, tidak boleh, tidak sah salatnya. Kalau ikut jamaah di situ sempurna. Oh, tidak mau ikut jamaah di situ, jangan salat ketika mereka sedang berjamaah, tunggu selesai zikir, ya, baru kita melakukan jamaah bersama rombongan kita, mengambil qasar contohnya, jadi 2 rakaat. Ya. Kalau seandainya tiba-tiba ada yang ikut jamaah kita, mungkin orang mukim, ada yang tidak tahu kita sedang musafir, lalu ikut jamaah kita, pas kita takbiratul ihram, ada orang kampung mengira ini jamaah buat sendiri, bukan musafir, dia ikut, padahal kita cuma salat 2 rakaat. Imam salam di 2 rakaat, tentu mukim itu bingung, nyokok sembahyang duhur kok 2 rakaat cuma, kan begitu. Maka apa yang disuruh dalam kitab-kitab Syafi'iyah, imam ketika menyadari ada orang mukim yang ikut jamaah qasar, imam sebelum berzikir, setelah assalamualaikum disuruh segera memberi tahu. Caranya dengan mengatakan, kami musafir, sambunglah salatmu. Nah, ini kan orang kampung tadi sedang bingung, apa sembahyangnya kok duhur kok cuma 2 rakaat. Imam disuruh segera, itu duluan yang disuruh beritahu, kami musafir, sambunglah salatmu. Nah, lalu dia bangun 2 rakaat lagi. Kenapa dia bingung? Karena dia enggak masbuk. Tadi pun takbiratul ihramnya bersama kita. Kalau orang masbuk tidak bingung lagi, tinggal bangun 2 rakaat. Nah, itu contoh-contoh fikih dalam salat qasar. Atau mau melakukan jama', kalau berjamaah setelah salat zuhur langsung iqamah, tidak boleh ada pemutus, tidak harus mualat. Jadi tidak boleh habis salat zuhur assalamualaikum 4 rakaat, dan kemudian kita
angkat telefon, bicara 5 menit baru kita sambung, tidak dibolehkan. Putus paket itu. Nah, jadi langsung iqamah satu orang, bangun kembali, lalu mendirikan solat asar. Nah, itu contoh. Jadi dalam keadaan sepi di tengah-tengah gurun, kita dengan segala fasilitas yang terbatas, kita lakukan solat jamaah, pahalanya dikali lipatkan Allah menjadi 50 kali lipat. Makanya jaga-jaga, kalau kemana pun tetaplah berusaha berjamaah. Karena ini Pak, kan dengarnya enak kan? Oh begitu, tapi melakukannya susah. Karena begitu kita turun satu tempat, itu otomatis kita ingin istirahat dulu. Anaknya mengatakan, ayah, ya ada semayang. Kata si ayah, preleb kopi rukuk 52 bak kok kayu. Duduk dulu di bawah pohon, pip rukuk ini, kemudian tertidur rupanya. Rukuk-rukuknya habis dalam bibirnya, tertidur Pak. Contoh, di saat seperti itu kan butuh perjuangan. Ayah, kita salat nanti sebentar lagi. Kelelahannya membuat susahnya melakukan ini. Nah, yang terakhir, ada satu hadis yang terakhir, ini sebagai pengetahuan kita bahwa begitu hebatnya kemuliaan yang diterima oleh orang-orang yang melakukan salat di tengah-tengah kesepian. An Salman Al-Farisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Idza kana ar-rajul bi ardin qayyin fahanat as-salah falyatawadda." Apabila seseorang berada di tanah yang gersang, di tanah yang tidak ada orangnya, fahanat as-salah, dan tiba waktunya untuk salat, falyatawadda, lalu dia berwudu. Fa in lam yajid al-ma falyatayammam, kalau dia tidak mendapatkan air maka dibolehkan bertayammum. Fa in aqama, ketahuilah kata Nabi, orang yang sedang berada di tengah-tengah safarnya, ketika dia mulai berwudu, kalau tidak ada air dia bertayammum. Fa in aqama, begitu dia melakukan salat, shalla ma'ahu malakahu, maka malaikat yang mengiringinya ikut salat bersamanya. Wa in azana, kalau dia melakukan azan, karena kan kita belajar waktu anjuran untuk melakukan azan itu tetap dianjurkan walaupun kita sedang menggembala kambing di tengah-tengah lembah, tetap disuruh anjurkan azan walaupun untuk salat sendiri. Jadi azan itu tidak mesti di masjid. Kalau kita berada di tempat yang tidak terdengar azan di masjid, jadi boleh melakukan azan. Makanya balai-balai ngaji itu tidak mengapa melakukan azan walaupun ada azan di masjid. Jadi enggak ada syarat azan itu harus satu kampung cuma satu masjid, tidak. Apalagi berada di tengah-tengah pedalaman. Kalau dia azan wa aqama, lalu dia beriqamah, shalla khalfahu. Jadi kan orang azan itu seperti orang memanggil orang. Ini kita sedang berada di tengah lembah, sendirian mungkin, turun sebentar salat, lalu kita azan, lalu kita iqamah. Itu sama seperti memanggil orang dari masjid. Apa kata Nabi? Kalau dia melakukan itu, maka yang salat di belakangnya min junudillah ma la yura tarfahu, maka akan berada di belakangnya tentara-tentara Allah yang dia tidak akan nampak ujungnya. Tarfun itu ujung, tidak nampak ujungnya. Maksud tidak nampak ujung, terlalu ramai yang datang untuk salat berjamaah bersama kita. Hadis dengan derajat yang sahih. Jadi jamaah mereka Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana semangatnya malaikat salat bersama orang yang di dalam sepi, di dalam kesendirian ketika berada di tengah-tengah permukaan bumi yang tidak ada orang di saat itu. Hanya azan iqamah kita mendapatkan makmum dari kalangan para malaikat yang tidak terlihat ujung, saking ramainya. Nah, ini membuktikan apa? Nabi
mengatakan ini membuktikan malaikat pun ikut salat bersama kita. Malaikat itu masjidnya, masjid tempat mereka berkumpul itu di Baitul Ma'mur. Bunyi hadis Nabi, Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur itu sekali salat berjamaah di situ, kata Rasulullah, 70,000 malaikat hadir berjamaah di situ. Dalam satu waktu subuh mereka salat 70,000 malaikat berjamaah di Baitul Ma'mur. Ketika datang waktu salat berikutnya, yang salat lagi 70,000 lagi, tapi bukan 70,000 yang pertama. 70,000 pertama tidak pernah kembali ke tempat itu, kata Rasulullah. Jadi sepanjang dunia ini hadis Nabi, Pak, sepanjang perjalanan dunia ini malaikat itu 70,000 berganti-ganti, dan yang 70,000 tidak pernah kembali, menunjukkan selalu ada 70,000 menghiasi Baitul Ma'mur. Kalau begitu, bisa bayangkan berapa banyak malaikat. Malaikat itu lebih banyak daripada kita. Maka yang hari ini menimbulkan tanda tanya kiban geuruh dunia. Dunia itu kan mudah sekali diurus dengan pasukan-pasukan Allah ini. Ada lagi yang bertanya, kalau begitu Allah punya kekurangan sampai butuh malaikat meringankan urusannya. Saya pernah kasih tahu Bapak, saya pernah memberi materi di perkumpulan seminar guru-guru agama, guru-guru agama SD seluruh Aceh Utara dan Lok Semak. Ya, seluruh Aceh Utara, tidak termasuk Lok Semak mungkin pada waktu itu. Pertanyaan saya sederhana, untuk apa Allah ciptakan malaikat? Ternyata sebahagian merata menjawab untuk meringankan tugas Allah. Nah, ini jawaban berbahaya. Dengan menjawab ini kita telah mengingkari kekuasaan Allah, bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Untuk apa malaikat? Allah menginginkan sesuatu hanya cukup mengatakan kun. Hanya kun. Mau cipta bumi, kun, jadi. Apalagi cipta kita yang berbeza di atas bumi, mudah sekali bagi Allah. Jadi untuk apa malaikat? Tanpa malaikat pun Allah bisa cabut nyawa, Allah bisa lakukan apapun. Allah yudabbirul amra, Allah bisa bereskan semua urusan. Jadi untuk apa malaikat? Bukan untuk meringankan tugas Allah, tapi untuk menampakkan kekuasaannya. Aku mampu menciptakan makhluk sekecil apapun, dan aku mampu menciptakan makhluk sebesar apapun. Itu Jibril saja satu sudah menggenggam dunia. Satu Jibril, kata Rasulullah ketika mengakui tentang keadaan Jibril ketika beliau di Gua Hira, kan beliau yang mengatakan berikutnya, Jibril itu punya 60,000 sayap. Tentu yang kasih tahu Jibril. Berikutnya, setelah kejadian itu, yang waktu di Gua Hira itu, mana Rasulullah, mana bisa orang panik, mana bisa menandai menghitung 60,000 orang. Lihat saja sudah mentet-tet. Lihat saja sampai Khadijah menyelimuti Rasulullah. Berikutnya baru diberitahu oleh Rasulullah setelah keadaan tenang, Jibril mengatakan tentang dirinya 60,000 sayap. Satu sayap Jibril, 60,000 sayap yang bertengger di tubuh Jibril. Ketika sayap itu dibuka, tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur. Dunia ini di dalam sayap Jibril. Maka kan mau ciptakan tsunami kan tinggal disentil saja Pak air laut itu sedikit, tinggal digeti saja beres urusan. Jadi oleh karena itu, Masya Allah, sehebat-hebatnya malaikat, mereka datang salat di belakang kita ketika kita salat di tengah-tengah lembah. Itu pahala yang diberikan Allah kepada orang yang mendirikan salat walaupun di dalam keadaan sendirian. Untung yang berdiri di belakang dijanjikan Nabi malaikat. Kadang-kadang begini, ada hadis, ada riwayat asar. Saya baca beberapa riwayat asar sahabat pernah kejadian salat tahajud. Saya lupa nama sahabat itu, saya baca dalam beberapa literatur. Ada sahabat yang salat di tengah malam, tiba-tiba dia mendengar ketika dia takbiratul ihram, terdengar takbiratul ihram di belakangnya, seperti ramai Allahu Akbar, terdengar Allahu Akbar di belakangnya. Dan ketika itu dia mencoba menyambung salat dan terdengar suara bisik-bisik di belakangnya, terdengar suara gerakan-gerakan. Dia rukuk, terdengar suara gerakan rukuk.
padahal tidak ada orang, dia sendiri solat. Kata sahabat ini, hampir aku keluar dari solat itu karena takutku, rasa takutku hampir aku keluar dari solat. Tapi dengan mudad dia selesaikan solatnya. Ini sudah tidak nyaman lagi karena terdengar suara-suara di belakang. Ditemuinya Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, yang solat di belakangmu adalah bangsa kaum jin yang muslim. Wahai bedah Pak, kalau malaikat kita aman Pak, jin walaupun muslim ikut solat tetap jin. Jin muslim itu tidak mungkin mengganggu kita, tapi kehadiran mereka itu tetap membuat kita ada sesuatu yang mengerikan. Kita sedang solat tahajud sendiri, di belakang sami Allah liman hamidah, dia sahut di belakang Rabbana walakal hamd. Ini demi adinan Pak. Di salah satu masjid di Lok Semawai, pengakuan jujur dari seorang yang saya anggap terpercaya. Imam masjidnya datang terlalu cepat, lupa, salah lihat jam 3 terlihat jam 5 di salah satu masjid. Saya tidak sebutkan namanya, beliau sudah almarhum. Yang ini yang terjadi ini beliau sudah almarhum, yang menceritakannya masih ada dan terpercaya. Ini dia datang jam 3 sendiri, pas datang ke musalla dia lihat salah jam. Rupanya sekitar 2 jam lagi baru datang salat subuh. Salah lihat. Karena beliau malas untuk balik lagi pulang, akhirnya beliau salat tahajud di tempat itu lagi. Ya, beliau salat sunnah. Nah, di belakang beliau ada pergerakan. Itu di musalla itu ada pergerakan. Setelah salat 2 rakaat, beliau lihat ke belakang. Apa yang beliau lihat? Ada satu makhluk, tentu jin tentunya, semakin besar. Jadi meningginya di hadapan beliau, semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai kepalanya menabrak plafon. Cukup 2 rakaat salat beliau di malam itu, bertuh geplung umat. Ini imam ni betul bertus. Beliau turun seakan-akan sandal tidak sempat dia pakai, pulang ke rumahnya, baru balik jam 5, baru beliau cerita ke muazzinnya, beliau bercerita ke ini. Ini terjadi. Ini bukan bermakna bapak jangan solat di masjid sendiri, tapi kalau terjadi sendiri pun bisa, karena jin muslim pun memakai masjid-masjid manusia untuk melakukan solat. Walaupun jin muslim yang merempak jin akan mana ada kita berani tanya apa? Muslim atau kafir? Berani tanya. Kita bertemu dengan model gentut begitu, muslim atau kafir? Nak berani. Begitu dia jawab kafir, lebih bertuh lagi kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa inti kesimpulan pengajian kita hari ini? Jagalah solat kemanapun kita pergi. Jangan sudah berfoya-foya, beria-ria di tengah tempat pariwisata kita enggak solat lagi, enggak pelihara solat. Ini yang paling banyak terjadi. Peliharalah solat, karena Allah memberikan pahala berkali lipat lebih dahsyat daripada yang mukim. Karena waktu Pak, mohon maaf saya tidak lanjutkan pertanyaan, karena di antara kita ini kita salat sudah waktu terlambat, di antara Bapak harus melanjutkan kegiatan. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.